Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Faqala 'azza min qa'il ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan diri saya sendiri dan juga para ikhwah dan para jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah, untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, karena inilah bekal kita menuju Allah, yang dengannya kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah bekal dalam bertemu dengan Allah harta dunia yang kita cintai. Bukanlah bekal ketika bertemu dengan Allah jabatan yang kita senangi. Tapi bekal tersebut adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kalian berbekal. Allah SWT memerintahkan kita untuk berbekal, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kita kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, di antara nama Allah SWT yang husna adalah Al-Hakim, yang artinya Zat yang maha bijaksana. Dialah Allah SWT yang memiliki sifat al-hikmah, yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tidak ada sedikit pun Allah SWT berbuat zalim. Setiap apa yang Allah takdirkan dan setiap yang Allah kerjakan, pasti di dalamnya, di baliknya ada hikmah yang dalam. Ada yang mengetahui hikmah tersebut kalau dia merenungi, memikirkan, kemudian Allah SWT memberikan taufik kepadanya. Tapi banyak di antara hikmah-hikmah tersebut yang tidak kita ketahui. Namun kita semua sama-sama yakin bahwasanya di setiap apa yang Allah takdirkan, baik itu berupa musibah maupun berupa kenikmatan, maka pasti di sana ada hikmah, ada kebaikan untuk diri kita semuanya. Dan di antara faedah mengenal hikmah-hikmah tersebut dan merenungi hikmah-hikmah tersebut adalah menjadikan semakin ringan musibah yang menimpa seseorang, dan dia akan semakin husnudzon kepada Allah. Dan ingat firman Allah Azza wa Jalla di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi.
sesungguhnya aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Kalau kita mengenal dan mengetahui hikmah-hikmah dari musibah, niscaya kita akan husnudzon kepada Allah, dan dengannya kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Setelah beberapa bulan ini, Allah SWT menurunkan sebuah musibah yang menimpa sebagian besar manusia. Kalau kita merenungi dan memikirkan hikmah terjadinya musibah ini, maka kita akan banyak memetik pelajaran. Terlalu banyak yang bisa disebutkan dari hikmah-hikmah tersebut. Namun di antara yang paling besar yang bisa kita ambil hikmahnya adalah kita mengetahui dan lebih mengetahui tentang besarnya kekuasaan Allah dan betapa lemahnya manusia. Ketika Allah SWT menurunkan musibah ini dari sebuah kota yang kecil, kemudian menyebar musibah tersebut sampai ke seluruh dunia, sehingga memaksa manusia untuk masing-masing menahan diri, tinggal di rumahnya. Dan tentu ini semua akan berpengaruh terhadap seluruh aktivitas mereka, karena sebagian besar aktivitas kita dilakukan di luar rumah, dan kita membutuhkan untuk berinteraksi dengan orang lain, bekerja sama dengan orang lain, baik ini dalam masalah pendidikan, dalam masalah perdagangan, dalam masalah ekonomi, dalam masalah sosial dengan masyarakat. Semuanya atau hampir semua bidang-bidang tersebut kita perlu bekerja sama dengan orang lain. Tapi ketika terjadi musibah ini, maka kita diharuskan dan dipaksa untuk tinggal di rumah kita masing-masing. Dan tentunya ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia secara umum. Tidak usah jauh-jauh, kita yang memiliki kegiatan dan aktivitas dalam berdakwah, ketika terjadi musibah ini, yang sebelumnya masjid-masjid kita datangi, yang di situ para ikhwah dan juga para akhwat dengan gembira dan bersukacita mereka berbondong-bondong ke masjid untuk mendengarkan firman Allah, mendengar sabda-sabda Rasulullah SAW, menenangkan hati mereka, menambah keimanan mereka, datang dalam keadaan mereka tenang dan tidak ada yang dikhawatirkan. Dan sang dai juga demikian, dengan leluasa mereka datang dan gembira memberikan nasihat, wejangan kepada masyarakat. Namun ketika terjadi musibah ini, apa yang sebelumnya mereka rasakan berupa kemudahan tiba-tiba tidak bisa dilakukan. Mereka tidak bisa lagi datang ke masjid untuk melakukan hal yang serupa, dan berpindah yang sebelumnya mereka bisa tatap muka, bisa berkumpul dalam satu majelis ilmu, berubah menjadi kajian-kajian online. Dan kita semua tahu tentang bagaimana perbedaan kualitas antara kajian-kajian yang dilakukan secara online dan juga secara offline. Kemudian juga dari sisi ibadah, yang sebelumnya kita melakukan sholat berjamaah dan tidak ada yang kita takuti, dan kita laksanakan sunnah Nabi SAW dengan cara merapatkan shaf tanpa kita memakai masker. Namun ketika terjadi musibah ini, kita harus melakukan apa yang harus kita lakukan, karena dalam keadaan darurat, dalam keadaan yang kita takuti, akhirnya kita merenggangkan shaf dan kita disuruh untuk memakai masker.
Inilah yang kita rasakan. Belum lagi ibadah seperti umrah dan juga haji, yang sebelumnya dengan leluasa seseorang mendaftar kapan saja dia akan melakukan umrah dan berhaji bersama ribuan manusia, bahkan jutaan manusia. Namun terpaksa dia harus menunda umrahnya, terpaksa dia harus menunda hajinya. Mungkin tidak tahu, wallahu ta'ala alam, berapa tahun lagi dia akan melakukan haji dan berapa tahun lagi dia akan melakukan umrah. Ini baru satu bagian, satu bidang di antara bidang-bidang yang ada di dalam kehidupan manusia. Belum kalau kita berbicara tentang dunia pendidikan, bagaimana berubahnya sistem, bagaimana para guru dan para staf yang mereka harus bekerja ekstra lebih banyak lagi supaya pendidikan tetap berjalan, supaya pengajaran kepada anak-anak kaum muslimin tetap berlangsung dengan kemampuan mereka masing-masing. Di dalam masalah ekonomi maka jangan ditanya apa yang terjadi di perusahaan-perusahaan yang besar sekalipun maupun perusahaan-perusahaan yang kecil dan masyarakat-masyarakat yang memiliki usaha-usaha yang kecil. Banyak di sana terjadi pengangguran dengan sebab perusahaan yang sudah tidak mampu untuk menggaji karyawan karena tidak adanya produksi dan lain sebagainya. Ini baru sebagian kecil dari pengaruh-pengaruh tersebut. Belum kalau kita berbicara tentang pariwisata, belum kalau kita berbicara tentang transportasi, belum kalau kita berbicara tentang dunia penginapan dan perhotelan dan seterusnya. Banyak di sana pengaruh yang besar dari sebab makhluk Allah yang sangat kecil, yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa, yang dinamakan dengan virus corona ini. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini semua mengingatkan kita tentang kekuasaan Allah. Allah tidak perlu untuk mengirimkan makhluk yang besar untuk menghancurkan manusia dalam sekejap mata. Allah hanya kirimkan sebuah atau seekor makhluk yang sangat kecil, yang dengannya dia mengobrak-abrik dengan izin Allah SWT semua tatanan manusia. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah SWT maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Dan mengingatkan kita dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan diciptakan manusia memang dalam keadaan lemah. Ini baru satu virus saja. Bayangkan seandainya Allah SWT mendatangkan ribuan virus yang lain, apa yang terjadi pada manusia? Dan dengan sifat yang lebih ganas dari virus yang sekarang kita kenal. Dan Allah SWT mampu untuk melakukan itu semuanya. Dan semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita dan mengembalikan kita kepada Allah dengan pengembalian yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kembali saya wasiatkan diri saya pribadi dan juga para ikhwah dengan wasiat Allah untuk orang-orang yang terdahulu dan yang akan datang, yaitu wasiat bertakwa kepada Allah. Karena takwa ini adalah sebab keluarnya kita dari seluruh permasalahan.
wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah SWT akan memberikan dia jalan keluar dan juga solusi. Tidak ada yang bisa mengangkat bala dan juga musibah ini kecuali Allah. Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifu su' wa yaj'alukum khulafa'al ard. Dan siapa yang bisa mengabulkan doa orang yang dalam keadaan terkena musibah apabila dia berdoa kepada Allah, dan siapa yang bisa mengangkat bala ini? Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, tanggal 1 Januari dirayakan oleh sebagian manusia, dan sayangnya kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin mereka ikut-ikutan merayakan hari yang pertama di setiap tahun, yaitu tanggal 1 Januari. Padahal kalau kita melihat sejarah, ternyata peringatan tahun baru tanggal 1 Januari ini berkaitan dengan sebuah ritual dan juga keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang Romawi kuno, yang mereka adalah kaum paganisme yang menyembah kepada berhala. Januari ini berasal dari kata Janus, yang artinya adalah pintu di dalam bahasa mereka, dan ini adalah nama dewa di antara dewa-dewa mereka yang diyakini oleh mereka bahwasanya dewa tersebut memiliki dua wajah. Wajah menghadap ke depan dan satu wajah menghadap ke belakang. Dan mereka memiliki makna, maksudnya adalah menghadap ke depan karena dewa tersebut diyakini mengetahui perkara-perkara yang terjadi di masa yang akan datang. Dan dia memiliki wajah yang menghadap ke belakang karena diyakini dewa tersebut mengetahui perkara-perkara yang terjadi di masa yang telah lalu. Dan mereka meyakini bahwasanya dewa tadi dilahirkan di bulan Januari pada tanggal 1 Januari. Dan mereka merayakan itu setiap tahunnya. Dan inilah yang mereka rayakan sebenarnya. Oleh karena itu seorang muslim yang mengetahui tentang perkara tadi, hendaklah dia melaksanakan sebagaimana yang Allah SWT firmankan, kabarkan tentang sifat-sifat hamba-hamba Allah yang mereka dikatakan oleh Allah, walladzina la yashhaduna az-zur. Mereka tidak menghadiri az-zur, sebuah kedustaan, dan kedustaan yang lebih besar yang manakah daripada kedustaan orang-orang musyrikin tentang Allah Azza wa Jalla. Di antara sifat hamba-hamba Allah adalah tidak menghadiri perayaan orang-orang musyrikin, perayaan orang-orang ahlul kitab. Seandainya ada yang mengatakan bahwasanya tahun baru tidak ada hubungannya dengan Natal, maka ketahuilah bahwasanya tahun baru ini adalah keyakinan orang-orang musyrikin. Sehingga orang-orang yang beriman dan hamba-hamba Allah tidak ikut merayakan, tidak ikut mengucapkan selamat dan melaksanakan sabda Nabi SAW, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut. Kita tidak ingin termasuk golongan orang-orang musyrikin, dan kita tidak ingin termasuk golongan orang-orang ahlul kitab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ridha 'anil khulafa'ir rasyidin wal a'immatil mahdiyyin alladzina qadaw bil haqqi wa bihi kanu ya'dilun, Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali, warda 'anna ma'hum bijudika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin, waffiq waliya amrina lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal, wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.